Kenapa memilih Lemban Tongoa, Mas? Sebetulnya tidak hanya Lemban Tongoa. Oh. Maka, jadi awal itu Mas, kan kopi yang kita tahu itu Robusta, Arabica, Liberica juga katanya ada ya? ya ada satu lagi. Apa lagi? Cita rasanya. Nah, Mas, iya, Mas. Saya kira saya sudah tahu kopi, Le. Ternyata banyak anunya ini. Makanya kalau di Jawa itu dikenal dengan kopi nongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AK Show Jaring Asmara. Menjaring aspirasi masyarakat. Ini korban ketiga kita di tim tambah-tambah urusan. Namanya Mas Lukman. Kami pernah bertemu beberapa bulan yang lalu pada saat kami mengantarkan bantuan untuk korban gempa di Lemban Tongoa. Betul. Yang kita pulang Jam jam 4 subuh. jam 4 subuh. Mas Lukman, apa kabar? Alhamdulillah, kabar Apik? baik. Apik, alhamdulillah. Nah, kalau saya kan sudah sedikit banyak tahu tentang Mas Lukman. Pasti teman-teman mau tahu kenapa saya mengundang Mas Lukman untuk kemudian kita... Apa itu? Saya lupa apa saya mau bilang. Mas Lukman, kenapa bisa... aslinya dari mana? Saya kebetulan aslinya dari Jawa. Oh, Jawa. Jawanya tidak jelas tapi. Saya pikir Medan tadi, Mas. Mana Mas ini? Medan ini. Mas. Oh. Jawanya, Mas? Saya kebetulan Pundi? kalau orang tua saya, bapak saya orang Sunda, ibu saya orang Jawa. Jasun, Saya besar di Jawa Sunda. Madura. Pakai temen. Banyak, Pak. Waduh, gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Tapi begitulah perjalanan. Kok bisa ke Sulawesi Tengah, Mas? Awal tahun 2018, Bang Eka. Pas gempa? 2 hari pasca gempa. Pasca gempa. Loh sama, saya nyampe di Palu itu bukan 2 hari sih. Hari Selasa saya tiba di Palu. Hari Selasa, Iya. saya tanggal 30 hari Minggu. 3 hari Minggu ya? Iya, Saya baru di Makassar itu nunggu Iya, Hercules nunggu yang Hercules. nggak dapet. betul. Terus aktivitas sekarang? Kalau aktivitas sekarang, saya lebih banyak dengan kawan-kawan petani kopi di Lemban Tongoa. Saya udah rasa kopinya. Begitulah. Kok nggak uniknya bunyi ya? kopi. Nggak punya. Kenapa memilih Lemban Tongoa, Mas? Sebetulnya tidak hanya Lemban Tongoa. Oh. Maka, jadi awal itu di Dolo Selatan. Jangan bisik-bisik. Itu Arif, Saraba Channel. Dia lagi sambil coaching-coaching. Ada Arif, ada Vini. Ngopi dulu. Say hi dulu dong, say hi. Arif, Vini. Pantunnya nanti dulu. Silakan, Mas Lukman. Jadi awal itu di Dolo Selatan. Dolo Selatan. Ya, Ya. Dolo Selatan. Ada kopi di sana? Eh, Atau belum nyentuh kopi ini? waktu itu ada kopi. Oh, ada kopi. Ada kopi. Jadi saya tertarik dengan bagaimana bisa Aku tak serius dulu. jadi membangun kopi itu ya karena memang waktu itu jadi kopi itu terabaikan. Terabaikan. Ya, Ya. jadi mereka tidak tahu bagaimana mengolah yang baik Mengolah ini proses tanamnya atau setelah pasca panen. pasca panennya ya? Ya, karena dianggap bahwa kopi ini katanya liria harga naik. Oh. Bisa juga bahasa Bugis? Ledo bugis hai. Oh. Ledo hai. Agak sakit ini sanggut. Baru dari 2018 sudah bisa bahasa Kaili. Kamu orang yang dari lahir dia bisa bahasa Kaili. Paham. Lanjut, Mas.
Jadi jalan-jalan di sana waktu itu sambil ini Pak, apa namanya? Penanganan pasca gempa. Penanganan pasca gempa. Ya, waktu itu programnya itu programnya Huntara, hunian sementara. Hunian sementara. Itu kerjasama dengan Dengan Media Group, Media Group. Metro TV. Bos Metro. Aduh, Pak Surya Paloh rekom. Aduh, malu. Nggak jadi minta sponsor Pak. Udah Pak, terima kasih banyak Pak. Silakan. Jadi setelah itu saya jalan-jalan ke warga, ada kopi. Ini kok tidak diolah, tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Itu dulu selatan, dulu barat banyak kopi. Itu proses brewing segala macam, treatment setelah panennya itu. Ya, pasca panen itu mulai dari bagaimana panen, Milih kopi yang sudah yang matang, baik, siap betul. dipetik ya. Ya, siap dipetik. Kemudian bagaimana prosesnya? Proses kan banyak. Ya. Proses Apa banyak. aja itu Mas? Jadi kalau Ini biar- saya sendiri nih ya. saya Coba sendiri. dijelasin biar adik-adik ini kalau bikinin saya kopi agak enakan lah. Masa saya terus yang nyeduh sendiri. Waduh, bahaya ini. Jadi ada yang proses kering, ada proses basah. Yang kering gimana, Kalau basah yang gimana? kering, panen, jemur. Kering, panen, jemur. Ya, Terus kering, diapain itu? panen, Heeh. jemur. Duh, gatal ya. Belum ngopi kayaknya. Pakaian ngopi. Us. Jadi setelah kalau kering itu, jadi kalau untuk proses kering, Mm-mm. jadi tidak menggunakan proses basah, tidak dengan pencucian. Oh, Nah, tidak menggunakan yang ya umum lebih lah, natural ya? natural. Natural. Kita- Non wash. Ya, non wash. Hmm. Terus kemudian ada yang proses Orang tahu wash basah. itu. Wash. Cuci. Ah. Iya. Sani mau tahu? Jangan cuma barekam. Bukan diam-diam. Jadi kalau basah itu ada dua, apa namanya, kalau basah ini, kalau tadi kering kan natural, Iya. jadi kalau basah itu ada yang full wash, ada yang semi wash. Semi wash sama full wash. Semi gimana? Full Kalau gimana? semi biasanya kalau di kami itu Ada sensor-sensor sedikit lah. begitulah. Jadi jadi Kalau semi pakai sampo sampo tanpa Tapi- sabun. sabun. Kalau Sabunnya full separuh. sampo plus sabun. Jadi setelah panen Emang acara kita begini Mas. begitu juga. Omongannya rada serius, memang pembawaannya kurang serius. Iya. Tapi hasilnya nanti pasti serius. Karena untuk mengelola Sulawesi Tengah harus dengan keseriusan yang tinggi. Oh, iya. Tapi Masuk tidak? Masuk tidak? tapi serius yang tidak membawa tegang. Cucok. Sesuatu yang asyik. Yang semi wash sama full wash Full itu wash. Kalau yang semi wash itu panen, panen, kemudian kupas, kupas. cuci. Oh, yang Fermentasi. dikupas ini jadi kaskara. Ya, betul. Tapi Saya kalau jadi tahu kaskara itu karena gaul sama Mas Lukman ini. gaul, tapi tunggu dulu, jangan gaul yang di luar. Gaul tentang kopi. Nah, yang kopi. Kalau yang di luar gaya ular. Iya. Musik India. Jadi kalau full wash, jadi memang perlakuan khusus. Yang bisa dipakai kaskara itu yang full wash. Oh, itu yang full wash ya? Yang full wash, karena panen dicuci. Panen, cuci. Nah, artinya panen sortasi. Sortasi itu yang mengapung disingkirkan, yang tenggelam yang diproses. Sortasi itu berarti Pak? Pemilahan. Nah, bahasa sederhananya itu Nah, pemilihan, pemilihan. Pemilahan. Tapi bukan pilkada. Wah. Lain, Pak. Lain. Kan dipilih juga itu. Tetap dipilih. Dari beberapa yang tenggelam, yang mengapung itu yang dibuang kan? Dipilah dulu. Dipilah. Dipilah yang bisa bawa Yang ada perahunya yang bisa berlayar. aspirasi masyarakat. Ya. Kalau sudah dipilah, jadi suara. Lanjut aja lah. Setelah Takut dipilah, offside ya. setelah dipilah, dipilih. Karena memang kalau di kopi itu betul Pak, dipilah dulu.
Dipilah baru dipilih. Nah, dipilah, setelah yang mengapung disingkirkan, yang tenggelam diproses. Tahu? Terus yang mengapung ini kenapa dibuang? Karena kemungkinannya dua. Heeh. Yang pertama busuk. Busuk. Yang kedua Padahal setahu saya, tidak ada kepadatannya. Bau kosong. busuk itu kalau dikasih kopi hilang busuknya. Arti Kenapa kopi ada busuknya? busuk dari pohonnya? Dari pohon. Karena tadi itu bisa jadi karena ada lalat buah. Lalat buah. Iya, penggeret buah. Hama lah ya. Hama lah. Ah. Gitu. Kalau mau dijelasin bahasa akademiknya nanti takutnya nggak nyampe. Jadi mendingan bahasanya sederhana. Setelah itu dicuci, yang tadi itu dicuci bersih, kemudian dikupas. Kupas. Bahasa Maduranya palping. Palping. Bahasa Maduranya itu. Itu agak-agak mirip dengan bahasa di teman-teman Kalawara sana itu. Palping. Jadi setelah dikupas, dipisahkan antara daging buah dan biji. Biji. Yang daging buah ini masih bisa kita manfaatkan. Kita keringkan, namanya kaskara. Kita keringkan jadi kaskara. Teh yang rasanya Teh kopi dari tapi agak kecut-kecut sedikit. betul. Heeh. Rasa buahnya muncul, Rasa rasa buah. tehnya muncul, Iya. black tea, teh hitamnya muncul. Iya. Berarti yang terpilih itu ya. Ya, yang terpilih. Yang terpilih. Yang sudah dapat rekomendasi. Betul itu kita. Keluar rekomendasi. Oke, Mas. Sejak 2018 itu sudah berapa kelompok tani yang berhasil diajak untuk kemudian melakukan pengkopian ini lebih bagus lagi. Lebih intensif lagi, lebih bagus lagi maksudnya. Karena Kan dimulai tadi dari dari Dorsel, Dolo sementara Selatan. kita ketemu urusan di Lemban Tongoa. Ini kan ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Jadi setelah dari Dolo Selatan ini sempat kita bagaimana itu kita bangkitkan kopi, tapi kembali lagi pada saat itu kan memang krisis setelah gempa gitu. Jadi Iya. pasca gempa. Jadi orang masih belum bisa diajak fokus gitulah. Belum bisa diajak main-main. Bercanda dengan kopi itu belum bisa. Karena koordinasinya kurang. Koordinasi. Terus sekarang Tahu koordinasi tuh? apa? Ini bahasanya Bukan bahasa, yang penting kan bisa nyambung, harus ada yang bantu untuk mengkoordinir. Bukan itu? bukan. Lah, terus apa? Koordinasi kopi, rokok, doi dan nasi, Pak. Boleh. Nangannya mau? Mana nasi bebek tadi, woi? Tuh kemarin ini, coba kalau ada narasumber diingat, tanya dulu sudah makan. Jangan basinggung pas acara. Naya mata le. Jadi bercandanya begitu. Setelah karena tidak Betul. bisa. Kemarin juga kita habis podcast, langsung cari nasi bungkus semua. Yang belum makan. Ini, ya, aduh ini. Lanjutlah Mas. Oke. Urusannya itu nantilah. Nah, memang kamu orang. Potonglah gajinya 5 juta. Gaji 4 juta, potong 5 juta. Lumayan. Ada 1 juta kita. Lari ke kebun kopi. Karena kebetulan kenal dengan kawan-kawan di kebun kopi. Iya. Nah, di kebun Kalau di kebun kopi itu ciri khas kopinya apa? Kalau untuk robustanya itu robustanya ini. Robusta. Robustanya itu muncul ini gula aren. Ada gula aren ya? Ya, aroma gula arennya. Kalau Itu karena perlakuannya atau memang dari sana? memang dari sananya. Dari dari kawasannya. Karena kopi ini kan sebetulnya tidak semua kopi itu rasanya sama. Ya, ya. Terus kemudian tidak ada yang sana yang paling enak, sana yang paling enak, tidak seperti Selera itu. lah itu. Tapi unik. Unik ya. Memiliki keunikan tersendiri masing-masing tempat. Oke. Tempatnya keunikan tersendiri. Nah, di kebun kopi itu pertama 2 orang. 2 orang? 2 orang. Oh, yang memulai. Iya, memulai 2 orang, Nanang dengan Ujang. Nanang Ujang. Ya.
Itu orang Batak juga, Orang bukan Pak, orang Papua. Papua. Iya. Jauh. Nang Ujang. Nah setelah itu dari 2 orang itu berkembang jadi 5 orang. Setelah Jadi 5 orang. berkembang 5 orang jadi 15 orang, terakhir tahun 2020 itu 2021 berkembang menjadi 105 orang kelompok ini. Kelompok pengkopian ini, perkopian. Ah. Nah setelah mereka jalan, saya tinggal. Yang penting sudah berhasil Sudah, oke lah. menyebarkan virus-virus kebaikan. Virus, itu. Nah, baru kemudian saya juga sambil lalu lari ke Lembantong. Lembantong. Apa ciri khas kopi Lembantongoa? Kalau ciri khas Lembantongoa itu di sana lebih rasa buahnya lebih dominan. Fruity-nya Fruity, dominan. ya, lebih fruity. Lebih ke arah buah. Lebih fruity. Kalau taps? Taps itu bersoda. Lambat ngana. Tea with shocking soda. Iya. Sponsor dong, udah disebut. Nah, coba kalau Mas, kan kopi yang kita tahu itu Robusta, Arabica, Liberica juga katanya ada ya? Ya, ada satu lagi. Apa lagi? Kalau di Indonesia ini terkenal dengan 4 yang dibudidayakan petani. Pertama Arabica, Robusta. Ini udah 3, ini udah 3. Yang keempat tadi langsung. Excelsa. Excelsa. Iya. Apa lagi tuh? Excelsa ini Saya kan tahunya Robusta, ya Arabica, Liberica juga baru tahu. Liberica. Katanya rasanya mirip-mirip perpaduan antara Robusta dan Arabica. Katanya. Terus ada tadi Excelsa. Excelsa. Yang saya tahu cuman Excel. Oh, Kalau itu Ini produk. Mbak pancing-pancing anu lagi apa namanya? Itu produk. Supaya sponsor. Itu produk. Dan tapi kalau soal yang tadi itu saya lebih sering minum di situ. Iya. Karena itu Kenapa Pak? Oh, karena ribuan bos. Yo. Inao Dari buol saya. dari buah saya. Karena kalau yang XO itu memang produk Indonesia. Jadi saya lebih minum ke situ daripada yang Dari mana-mana. yang itu. Yang buk-buk gitu. Bedanya apa itu? Excelsa, Liberica, Robusta, sama Arabica. Oke, kalau Arabica, jadi kalau dari ininya apa namanya, dari kesesuaian tumbuhnya saja. Kesesuaian tumbuh. Ya, kesesuaian tumbuh itu dia di atas ketinggian 1000. Oke. Terus Terus kemudian dia lebih banyak memiliki cita rasa buah. fruity. Ya, seperti. Terus kemudian yang paling banyak dicari oleh penggemar kopi itu banyak asamnya atau Asam. acidity-nya. Nah, kalau di orang-orang kopi acidity-nya kok nggak muncul. Nah, acidity-nya bagus. Padahal ya itu sebetulnya justru dari rasa buah kopi itu sendiri. Bukan karena perlakuan ya. Dari memang dari lahirnya. Basicnya begitu Basicnya ya. begitu. Saya pikir itu karena perlakuan. Nah, Ternyata enggak ya. Memang tidak, dari gitu. Memang dari buah kopinya sendiri sudah begitu. Sejak lahir sudah seperti itu sudah. Kemudian kalau Robusta itu dari 250 sampai ke atas. 250. Kalau Arabica tadi yang tadi ya, terus 1000 ke Robusta ini. atas. Kalau cita rasa Robusta itu lebih namanya saja Robusta dari kata-kata robus. Kental. Oh, saya pikir yang pakai air itu. Rebus. Rebus ya. Rebus itu rebus. Ini robus. Ya. Rebus. Tapi bukan yang tumbuh di sampingnya batang itu ya. Rebung. Jauh. Jadi kalau Robusta itu terkenal dengan kental, tebal. Tebal. Ya.
body ya. Body, ke arah body. Nah, banyak orang mengatakan bahwa Robusta pahit. Enggak. Yang tebal dia rasanya. Nah, cuman bisa jadi bahwa Robusta ini bisa menjadi soft. Tergantung perlakuan. Perlakuan. Oke, yang berikut Liberica. Kalau ciri-cirinya Robusta, Arabica ini, ciri-cirinya. Kalau Liberica itu lebih mendekati seperti perpaduan Robusta dan Nangka. Cita rasanya? Nah, Mas, iya, Mas. Saya kira saya sudah tahu kopi, Le. Ternyata banyak anunya ini. Nah, makanya kalau di Jawa itu dikenal dengan kopi nongko. Kopi nongko Robusta maksudnya. Kopi nongko? Liberica tadi ya, bukan Robusta. Liberica. Kopi Rahmatullah, Ganaga. masih manusia, masih belajar, salah-salah kata itu dari saya, kesempurnaan milik Allah. Itu siapa ya begitu dulu? Ya. Kan ada host yang kayak begitu ya. Kopi nongko. Nah, dikatakan kopi nongko karena cita rasanya itu perpaduan antara Robusta, Dan tebalnya itu, gurihnya, dan perpaduan Arabica. Nangka. Nangka. Tetap nangka ya? Nangka. Emang nangka Aroma nangka. Aroma nangka. Oh. Apalagi kalau pas disangrai dengan sangrai tradisional, wah itu muncul aromanya. muncul ya? Ya. Oke. Terus yang terakhir Yang Excelsa. terakhir Excelsa. Sebetulnya Excelsa ini dulu masuk dikategorikan sebagai varietasnya Liberica. Tapi ternyata beda. Ternyata beda. Ini baru berapa tahun ditemukan? Kalau Excelsa Atau itu mulai sebenarnya sudah lama sih, lebih lama. populernya mulai sejak kapan? Kalau untuk kopi yang masuk di Indonesia itu pertama kali ya tentunya Arabica. Iya. Dari Sis Al-Jufri itu biasanya. Betul. Ya, dari sana itu. Tapi banyak yang belum tahu ini, kok bisa dikatakan kopi. Nah, kawan-kawan Ya. ini kok bisa dikatakan kopi. Kenapa kopi namanya? Ini biar lebih ramai, ada batanya, ceritanya. iya. Tidak mau juga cuman dia yang ditanya, dia mau batanya juga. Kok bisa dikatakan kopi? Kok bisa dikatakan kopi? Ya, kopi itu kalau di teman-teman pemain kopi, kopi itu singkatan. Ketika otak penuh dengan ini dan itu. Iya. Coba kalau sudah pusing, waduh, banyak ada kerjaan. Keluar dulu ngopi dulu yuk. Siapa lagi itu? Tapi sebetulnya kopi ini dari lidah, Pak. Bang. Kopi dari lidah. Iya. Coba mulai dari dikenal kopi pertama kali itu Al-Qahwa. Al-Gahwa. Qahwa. Ya. Kemudian dibawa ke Gahwa ya? Qau itu kan kekuatan. Bahasa- Hua, ya Bahasa Arab kan? Al-Qahwa. Ya Gahwa. Gahwa orang Indonesia. Gahwa kan? Kopi. Al-Qahwa. Gahwa. Coba deh. Buka. Kopi itu Al-Qahwa. Iya. Iya. Kita Di Gahwa. Indonesia jadi Gahwa. Gahwa. Ya. Nah, pindah ke Turki. Orang Turki dengan arti yang sama memberi kekuatan atau menjadi tonikum, tapi mereka tidak bisa bilang Al-Qahwa. Al-Gahwa. Kahve. Kahve. Kafe. Oh, saya tahu. Kafe. Kenapa dari lidah? Karena masing-masing negara itu punya penyebutannya sendiri. Iya. Makanya kopi itu dari lidah. Ya. Ini yang bilang oh berarti lambat loading. Alhamdulillah saya setelah 2 negara langsung nyambung. Dari Bener, toh? dari Turki, dibawalah oleh Prancis. Prancis. Orang Prancis tidak bisa bilang kafe. 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 Jadi ya sekarang ada tulisan kafe itu sebenarnya kopi. Jadi kalau ada yang tulis kafe warung kopi ya Kopi-kopi. kopi warung kopi. Kalau di Gorontalo beda lagi tuh. Apa lagi itu? Sagwe. 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 Itu keras itu. Oh, Sagwe. iya.
Kayaknya kemarin saya pesan properti yang buat pukul-pukul. Sumpah gini, Malayang. Habis itu masuk jadi kopi Inggris. Kopi. Nah, kemudian dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Penyebutannya kan tulisannya kalau bahasa Inggris kan CO Tuh. FFEE. Kopi. Sedangkan juga ya itu. Kalau Belanda KOFFIE. Kopi. Kopi. Ditanam pertama kali di Batavia dan di Bogor. Ya. Nah, tragisnya orang Bogor sama Batavia ini tidak bisa bilang F. Masuk. Keselip kan lidahnya? Kopi. Nah, akhirnya sampai sekarang terkenal di Indonesia itu dengan kopi. Iya. Mas, Ya. Kopi O dari Wall. Kopio. itu yang dipakai kalau kita mau sembahyang. Kopi ya, kopi. Kalau kopi nanem bismillah itu apa kopi? Gantian Jo, kau saja. Sudah syukur diajak masuk deh. Baru satu kali masuk di sini, semua mbak ganti. Coba. Betul. Iya. Kopi cari saja. Kopi A. Kopi Kopi O Wall. Nah, tapi memang kalau mau menikmati kopi itu tidak akan nikmat tanpa atau Nah, Beda deh yang tadi kalau yang sana itu diminum. apa tantangan yang Mas Lukman hadapi selama ini? banyak, Pak. Selain Medan ya, kita kan kemarin Banyak artinya. Jadi yang pertama itu sulit untuk memberikan informasi tambahan tentang kopi, bagaimana mengembangkan kopi. apa sulitnya? Sulitnya selama ini yang dipahami ya begitu caranya. Apakah karena Masih mohon maaf menggunakan SDM-nya Ya, atau tentunya begitu. SDM-nya ya SDM. yang merasa bahwa selama ini apa yang kita lakukan itu sudah bagus. Iya. Dengan ini saja kita sudah bisa mendapatkan pemasukan begini. Ya. Karena itu ya. Ya. Tapi berbeda lagi setelah mereka itu kita berikan kita belajar sama-sama lah dengan mereka. Ayo kita belajar sama-sama. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata kopi ini nikmatnya beda. Kalau diproses dengan cara yang berbeda, beda rasanya. Saya punya pengalaman agak memalukan sih sebenarnya. Jadi kemarin bulan puasa, saya mau buka puasa di Pondok Indah. Cari-cari kopi, ketemu kopi Ethiopia. Ya. Cium, wah enak banget. Mas, yang ini aja. Udah yakin kan, ini aja. Terus orangnya nyaut. Mas, ini per cup servingnya 285 ya? Saya mau bilang tidak. Sudah terlanjur. Mau bilang iyo, mahal sekali. Itu saya sudah bisa dapat berapa pouch itu. Iya, betul. Akhirnya tetap, untungnya Iya. memang aroma dan rasanya tetap sama. Enak banget. Sampai saya cari-cari lagi yang packingannya sama, dapatlah yang per cup serving 285 itu saya bisa dapat sekian ratus gram. Kalau beli di luar. Betul. Dan ingat Sulawesi Tengah ada. Ya, kenapa saya cerita hal tadi itu? Ini nyambung dengan yang Mas Lukman lakukan ya, karena meskipun jenisnya sama, kalau perlakuannya berbeda, kemudian kemudian kita balut dalam manajemen marketing yang baik, sesuatu yang nilainya biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa. Yang tadinya harganya cuman misalnya 10.000 itu bisa naik jadi 100.000 karena perlakuan berbeda dan teknik pemasaran yang berbeda juga. Betul. Betul sekali, Bang. Nah, Sulawesi Tengah
punya potensi untuk itu. Punya potensi. Sangat besar. Masih. Masih Mas Lukman. Masih. Oke. Kadang-kadang berubah sedikit. Makanya dipastikan. Untuk sementara masih. Melihat potensi kopi yang ada di Sulawesi Tengah, harapan Mas Lukman gimana? Jadi kalau harapan secara pribadi inilah pribadi. Jadi kopi di Sulawesi Tengah itu bisa menduduki bisa menduduki seperti kopi-kopi yang selama ini terkenal di nasional. Seperti? Seperti yang kita tahu sedikit-sedikit kopi Toraja, Oh iya. kopi kopi Ijen, Ini kopi Gayo. Wah, ada beberapa warung kopi yang sebenarnya ambil kopinya dari Marawola, ya, tapi kemudian diberi nama Kopi Toraja. Kopi ini. Padahal ngambilnya dari Marawola. kenapa kita takut? Selama ini artinya kami dengan kawan-kawan tetap yang kami jual itu sebetulnya kami tidak menjual kopi Tapi daerah. Jadi kalau jual kopinya harus kita sebutkan namanya kan? Iya, Sama, saya maunya juga begitu. identitasnya. Jadi supaya kopi kita ini tidak kehilangan tadi itu, tidak kehilangan jaring keluarganya, family. Jadi kalau kopi Sulawesi Tengah itu kopi Sulawesi Tengah Sukmana, oh Lemban Tongoa, Iya. oh Donggala, oh Buol, oh Toli-Toli. Jadi Buol ada kopi juga? ada. Apa kopi yang paling enak di Buol? Kopi apa tadi itu? Jangan bilang kopi bintang. Kopi sangga yang biasa itu. Iya. Nah, bilang tadi itu. Apa itu? Yang dari Donggala. Ya, Robusta. Robusta. Ya. Oh, Robusta. Oh, yang enak pakai susu itu. Ya, Kopi bintang itu bir itu Pak. Ini ada di sini kopi bintang. Oh, kopi bintang. Ada kemasan yang silver, ada kemasan yang hitam. Namanya kopi bintang. Kopi bintang. Mereknya bintang. Kalau keluarga di Kota Mobagu. Sponsor bayar dong royalti. jadi, nah terus kemudian kita ini lebih hasanah kopinya itu lebih lengkap. di Sulawesi Tengah. Dalam Artinya begitu. Jadi jangan sampai kehilangan kopi. Dulu padahal kalau mau dibilang Belanda pertama kali masuk tahun Ya, karena 1901 kopi-kopian ya. ya. Kopi-kopian dan rempah. Ya, kopi-kopian dan rempah. Untuk kawasan Donggala ini, kawasan ini dulu malah lebih memilih kopi yang dibawa. oleh Kopi. Belanda. Iya. Makanya ada kebun kopi. Ada kebun kopi. Kobong kopi. Kebun kopi. Baik. Terima kasih Mas Lukman Terima kasih. sudah mau menyempatkan hadir di sini, bercerita, berbagi. Mas Lukman ini buat saya sosok yang inspiratif karena meskipun bukan asli Sulawesi Tengah, datang ke sini tadinya niatnya hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Akhirnya kemudian memutuskan untuk tinggal di Sulawesi Tengah, kemudian ikut membantu petani-petani kita, saudara-saudara kita, bagaimana cara memperlakukan kopi sehingga nilai jual kopi itu bisa lebih tinggi dari yang sekarang ada. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Terima Lukman. kasih Semoga kembali, Pak Aka. semua usahanya Mas Lukman Amin. Terima mendampingi kasih. teman-teman petani bisa diridhoi oleh Allah. Amin, SWT. amin, amin. Terima kasih. Karena Pak Aka. apapun buat saya ya, apapun yang kita lakukan semuanya harus mendapatkan ridho dari Yang Maha Iya, Kuasa. betul. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Aka Show. Jaring asmara. Berikutnya.